Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, perkenalkan saya Estiarni, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJB Makassar, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 859456233. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pada sistem pencernaan makanan. Nah, adapun tujuan pada praktikum ini yaitu mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahannya yaitu gambar sistem pencernaan serta alat tulis. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Saluran pencernaan manusia atau juga disebut saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialurkan melalui peredaran darah. Tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap berfungsi dengan normal. Proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Nah, saluran pencernaan manusia yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut adalah bagian paling awal dan terdepan dari struktur pencernaan makanan dan minuman, masuk ke dalam sistem pencernaan melalui mulut. Di dalam mulut, rongga mulut terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian dari mulut ke kerongkongan atau yang sering disebut dengan esofagus merupakan lorong penghubung antara rongga mulut dan lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya berada pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu asam lambung, pepsin, dan renin. Nah, asam lambung berperan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan, dan pepsin untuk mencegah protein menjadi pepton, dan renin mengumpulkan protein susu. Kemudian pada usus halus, ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah sari-sari makanan menjadi kandungan yang mudah diserap melalui darah sebagai pemenuhan kebutuhan tubuh. Nah, setelah melalui penyerapan pada usus halus, sisa makanan tadi bergerak menuju usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan yang tidak bisa diserap di usus halus. Sisa makanan tersebut akan masuk ke dalam usus besar dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Feses yang sudah terbentuk dan terkumpul lewat usus besar selanjutnya akan masuk ke dalam rektum. Nah, rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir dan mengarah ke anus. Apabila rektum telah penuh, ini akan memicu otot sphincter untuk melakukan pembuangan feses melalui anus. Dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan adalah bagian dari proses dalam tubuh manusia untuk membantu mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan yang dimasukkan ke dalam rongga mulut dalam bentuk untuk lebih mudah diterima tubuh melalui berbagai macam proses dalam tubuh sehingga lebih mudah dicerna, dan berbagai kandungan nutrisi makanan dapat diserap dan bermanfaat untuk organ dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan dibantu oleh enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh.